Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali rekan-rekan sekalian. Kali ini saya membuat sebuah video atau vlog itu bagaimana cara membuat tabel angsuran bunga flat. Ini sangat berguna buat teman-teman yang mengajukan pinjaman di perbankan ataupun para pegawai di perbankan ataupun non perbankan ataupun para mahasiswa yang sedang mengikuti fakultas ekonomi terutama perbankan. Baik teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama teman-teman, kita masukkan dulu untuk sebuah tabel itu dengan nama. Oke, kita pakai huruf besar aja ya teman-teman ya. Nah, nama muncul. Nah, ini kebetulan kita kasih titik 2. Saya kasih nama misalkannya bagus. Nah, kemudian sekali nama maksimum kredit. Oke. Titik 2. Misalkannya kita ambil 50 juta teman-teman. Nah, langsung sudah terisi. Bentuknya rupiah teman-teman. Kemudian selain maksimum kredit, kita masukkan juga suku bunga. Suku bunga teman-teman. Kita kasih titik 2. Misalkan kalau bunga flat itu biasa kecil-kecil 8% saja teman-teman. Nah, ini sudah terbentuk 8%. Jadi kalau teman-teman mau mengisi dengan persentase, nah ini tinggal diklik aja nih teman-teman, lambang format sebagai persen. Nah ini sebelahnya kita, kalau persen itu, kalau suku bunga itu per tahun ya teman-teman, kita tulis per tahun. Kemudian setelah suku bunga, apalagi jangka waktu. Jangka waktu. Nah ini dalam bentuk bulan teman-teman. Misalkan kita bikin 36 bulan atau 3 tahun. Kita masukkan ini bulan. Nah, unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur yang penting teman-teman dalam kita nanti membuat sebuah tabel angsuran. Jadi sini ada jangka waktu, suku bunga, maksimum kredit, namanya. Nama ini nama debitur teman-teman. Kita ambil contohnya ini bagus saja teman-teman. Nah, ini kita bikin berwarna teman-teman biar hasilnya juga bagus. Ini kotak. Sekaligus buat penanda buat kita. Kasih warna apa teman-temannya. Nah, seperti ini aja teman-teman. Ini per tahun dan bulannya ini kita kasih juga teman-teman warna teman-teman hijau muda. Nah, jadi ini biar teman-teman dikasih warna ini biar bisa mengingat. Oke, selanjutnya teman-teman kita buat untuk angsuran keberapa, ke 1, ke 2, ke 3. Nah, ini kita tulis ini teman-teman ya, angsuran kita tanda strip aja. Bentar. Ini teman-teman isi dengan angka 1, kemudian 2. Nah, ini karena sampai banyak ya teman-teman, 36 bulan atau mungkin 50 bulan. Nah, ini kita pakai rumus Excel teman-teman. Kita kasih tanda sama dengan, kemudian 1 ditambah dengan
angka sebelumnya teman-teman ya. Ini. Nah, setelah itu teman-teman kita buat. Nah, ini karena belum ada ini teman-teman, belum kita buat kotaknya teman-teman ya. Kita buat kotaknya, mungkin akan lebih bagus nanti hasilnya. Nah, ini teman-teman. Kita bikin lagi. Oh, nggak bisa teman-teman. Jadi kita bikin copy paste aja teman-teman. Nah, udah 29 teman-teman. Kemudian sampai 36 teman-teman ya. Kalau kita bikin sampai 50 juga bisa teman-teman. Ctrl C. Nah, ini sudah sampai 54 teman-teman. Ini kita hapus ya. Sampai kita sepat sampai 50. Kita sampai apa ya? Oke, kita bikin 5 tahun jadi 60 bulan teman-teman. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bikin sampai 60 bulan. Artinya kita bagi 12 jadi 5 tahun. Nah, ini kita bikin kasus kita pertama kita bikin adalah 36 bulan atau 3 tahun. Tidak mengapa teman-teman, nanti kita bikin simulasi. Nah, ini kita bikin angsuran pokok, kita tulis. Nah, pokok di sebelahnya adalah angsuran bunga. Angsuran bunga, kemudian total angsuran. Nah, kita bikin yang rapi teman-teman ya. Cakep teman-teman nih, udah cukup baik. Nah, ini kita setting dulu, ini dalam bentuk rupiah teman-teman ya. Nah, pokoknya ini dalam bentuk rupiah teman-teman. Kemudian kita bikin ya semuanya aja teman-teman ya. Sementara kita bikin dalam bentuk R ini baris atasnya dulu teman-teman. Nah, setelah begini kita buat rumus Excelnya. Kita masukkan dulu sama dengan, jadi kita angsuran pokok. Pokoknya itu adalah maksimum kredit. Maksimum kredit dibagi jangka waktu teman-teman. Ini jangka waktu. Dan kita enter. Nah, hasilnya ini teman. Dan angsuran pokoknya sebesar ini. Nah, ini kita persamakan ya teman-teman. Kita buat tanpa ada. Nah, jadi dia tidak ada 2 digit di belakang. Kalau dia 5 ke atas, dia akan menambah 1 rupiah teman-teman. Angsuran pokoknya. Kemudian angsuran bunganya gimana teman-teman? Untuk bunga flat ini kita masukkan rumus Excelnya sama dengan jadi maksimum kredit. Maksimum kredit kemudian dikali bunga per tahunnya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bagi 12 karena dia kita ambil bunganya per bulan. Kita coba enter. Nah, sudah keluar teman-teman. Jumlahnya sebesar ini.
Nah, kita sepakat ini kita 2 digit di belakang ini kita hanya cukup bilang rupiahnya saja teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dia hilang teman-teman. Jadi 2 digit di belakang itu kita hilangkan. Kalau 5 ke bawah dia tidak akan menambah. Tapi kalau 5 ke atas dia akan menambah 1 rupiah. Oke. 5 total angsurannya teman-teman. Total angsurannya adalah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Nah, ini rumusnya seperti ini teman-teman. Ini kita kasih angsurannya tambah angsuran bunga. Kita enter. Nah, keluar teman-teman. Nah, ini kita setting teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Ini angsuran ke 1. Karena kita kan bikin tabelnya sampai 50 ya teman-teman, sampai 60 bulan. Sorry teman-teman, sampai 60 bulan. Walaupun di sini kita buat jangka waktu 36 bulan tapi tidak mengapa. Nanti kita buat cek contoh kasus teman-teman ya. Terus bagaimana? Karena tidak mungkin kita bikin setiap baris ini satu rumus satu-satu. Kita menggunakan rumus Excel kembali untuk di baris angsuran pertama. Itu caranya kita kasih tanda dolar teman-teman ya. Nah, ini dia nggak bergerak kemana-mana. Oke, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian juga yang satunya juga ya. Nah, ini kalau 12 nggak perlu teman-teman, dia akan tetap ngikut. Kita nah, error teman-teman. Oh, salah. Ini ada yang salah teman-teman. Ini bukan tanda pagar ya. Nah, ini belum perlu teman-teman. Nanti kita coba dulu. Nah, ini untuk angsuran pokok. Kita coba teman-teman tarik ke bawah. Nah, ini bisa teman-teman. Terus sampai angsuran 60 teman-teman ya. Nah, yang kedua untuk angsuran bunga teman-teman. Oh, yang sebelah kanan ngikutin, nanti kita hapus dulu ya teman-teman ya. Sisihkan yang total angsuran ini kita hapus dulu. Karena isinya bukan ini. Nah, kenapa kita hapus? Karena rumusnya ke paste, ikut copy paste dengan angsuran bunga. Akhirnya kita buat rumusnya. Jadi total angsuran itu terdiri dari angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Kita buat ini teman-teman ya. Terus kita tambah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah ya teman-teman ya. Nah, sama semua. Sama semua. Jadi
36 bulan ataupun 60 bulan sama. Bagaimana bisa membedakan antara 36 bulan dengan 60 bulan, teman-teman? Nah, kita buat ini sisa pokok sebelah kanannya ya, pembasaran total angsuran dan sisa pokok. Ntar kita perbaiki sisa pokok, teman-teman. Jadi kita buat kotaknya, teman-teman ya. Ini belum, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sisa pokok ini dari mana, teman-teman? Sisa pokok untuk angsuran pertama itu dari maksimum kredit. Kita masukkan ke Excel, maksimum kredit dikurang dengan angsuran pokok yang pertama, teman-teman. Nah, kita enter. Set. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi karena ini masih mungkin dari 50 juta dikurang 1.388.889 rupiah. Bagaimana yang kedua? Nah, yang kedua ini kita ambil dari sisa pokok angsuran pertama atau ke-1. Nah, kita kurangi angsuran pokok angsuran kedua. Bentar. Nah, kemudian kita coba tarik ya, teman-teman ya. Nah, dapat, teman-teman. Nah, tandanya di sini, teman-teman, sudah 0 pokoknya. Kita tarik. Ini 36 angsuran artinya. Sudah sampai ke 36 angsuran. Jadi pokoknya sudah 0. Nah, ini. Nah, bagaimana kita membuat tabel angsuran untuk bunga flat? Nah, ini kita percantik, teman-teman ya. Kita buat ini namanya bunga flat. Kita buat di tengah. Suara, teman-teman, biar menarik ya. Ini juga dikasih, teman-teman. Yang agak terang, teman-teman, biar kita bisa melihat angkanya dengan jelas. Nah, oke, udah cantik, teman-teman ya. Kita sekarang studi kasus. Misalkan maksimum kreditnya adalah 100 juta rupiah. Nah, ini sudah berubah, teman-teman. Pokoknya berubah, ya kan. Kemudian bunganya juga sudah berubah, angsurannya juga berubah. Terus bagaimana dengan jangka waktu bila 60 bulan atau 5 tahun? Nah, berpengaruh semua, teman-teman.
Nah, ini udah angsuran ke-6 ini sudah 0 teman-teman. Ini cara mudah. Nah, ini sisa pokok. Oke, sudah berjalan. Bagaimana kalau bunganya naik jadi 9% misalnya. Bunganya sudah naik, sudah 50.000. 1 juta 9% sama 60 bulan. Yang sunnya 2.416.000. Nah, ini sampai angsuran ke 60 sudah 0 teman-teman. Oke, teman-teman, untuk saat ini saya jelaskan bagaimana cara membuat tabel angsuran bunga flat. Cukup sekian. Nanti pembahasan yang lainnya bunga flat akan ada lagi dari saya teman-teman. Bagaimana kalau nanti teman-teman yang bikin mau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, kemudian pelunasan jatuh tempo. Ini nanti akan saya jelaskan di video yang berbeda teman-teman. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak kebuka tadi, Jis. Coba Jis, dicek Jis.
Dicek guys. Coba Jis, dicek Jis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kembali guys dengan saya. Selamat berjumpa.